Itha arada an syai'an ayyakula lahu kun fayakun de. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah. Ada kata kalimat yang Anda baca tadi. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai sifat melekat pada diri Tuhan de, itu sebut kalam de. Sedangkan kalam ini ketika hendak menciptakan sesuatu de, itu berkalimah, berkata-kata de. Paham sampai situ, Dek? Saya tidak terima surat berapa ya, ayat berapa. Urusanmu, Dek. Urusanmu itu, Dek. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau abang nggak bisa ngajarin saya kan nggak apa-apa, Bang. Masih bocil. Iya, kalau abang nggak bisa ngajarin saya nggak apa-apa. Makanya saya hanya ingin tahu standar pengetahuan Adek ini gimana. Saya kan minta belajar tadi. Saya kan minta belajar. Adek, oke. Saya minta belajar sama Anda kan. Adek, dengar. Apakah mulutmu dengan ucapanmu sama, Dek? Narasi Anda itu nggak saya terima. Bagaimana? Saya tidak bernarasi. Saya tidak narasi Anda tadi menjelaskan nggak saya terima, jadi saya nggak bisa menjawab. Saya bertanya loh, Adek. Saya nggak bisa menjawab. Narasi kamu itu nggak saya terima. Kecuali begini, ada surat berapa, ayat berapa, nggak apa-apa kan. Kamu ngajarin saya. Kamu kan ngajarin saya kan. Itu sama, Dek. Gimana? Kamu kan ngajarin saya. Iya, makanya saya tanya. Apakah mulut saya nggak terima narasi, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Adek, coba apa masker dan mulutmu itu sama? Di mana ada kata kalimat di situ? Di mana ada kata kalimat di situ? Apabila Tuhan menghendaki, Allah menghendaki. Di mana ada kata kalimatnya, teman-teman pelajarin ya. Maka cukup ada kata kalimat jadi, maka nggak ada kata kalimatnya di situ, Bang. Oke, gini, Anda jam berapa nanti di Superboy? Anda nggak bisa jawab. Adik saya ini, ya, saya tidak terima narasi Anda. Dengan ucapanmu sama, Dek. Sudah, saya tidak terima narasi Anda ya. Sama tidak? Karena nggak ada surat ayat yang engkau bawa itu, surat sekian, ayat sekian. Kalau ayat yang engkau bawa itu, Dek. Saya nggak. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Jilhabagi dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Sheikh Truth, ya, tidak asing lagi di media sosial. Kita sering nonton diskusi Sheikh Truth bersama dengan para polemikus, dan kali ini Sheikh Truth masuk ke komalnya Zumba, Bapak Ibu ya. Dan kita lihat nantinya bagaimana Zumba tidak bisa menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Sheikh Truth mengenai Al-Quran. Ya, biasa Bapak Ibu, mereka selalu menghindar ketika imannya ditanyakan, tetapi mereka begitu berapi-api ketika menanyakan iman orang lain, ketika membahas agama orang lain, dan ketika membahas kitab orang lain. Begitu imannya ditanyakan, kitabnya ditanyakan, mereka pura-pura bodoh, pura-pura tidak mau tahu, ya, sambil ketawa ketiwi, sambil lihat kanan, lihat kiri, lihat atas Bapak Ibu, sambil garuk-garuk kepala. Nah, langsung saja bagaimana jalannya diskusi tersebut. Dan sebelumnya kepada teman-teman semua, khususnya yang belum mengenal Kristus, belum mengenal kebenaran, tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral sebelum menonton video ini. Jangan belum apa-apa sudah menghina, belum apa-apa sudah mengolok-olok, belum apa-apa sudah komentar penuh dengan cacian dan umpatan. Tempatkan dulu hati dan pikiran di tempat yang netral. Belajar untuk mendengar dulu, sehingga kalian menemukan kebenaran. Kalau kalian mencaci maki, ternyata yang kamu caci maki itulah kebenaran, maka betapa menyesalnya Anda nanti. Karena selama ini Anda beriman ikut-ikutan. Karena Anda lahir dari keluarga yang kebetulan agamanya ini. Lalu Anda menghina orang-orang yang tidak seiman, seagama dengan Anda. Bahkan Anda menghina orang yang sudah keluar dari agama Anda. Mari belajar dengan bijak. Belajar mendengar dahulu. Belajar memperhatikan. Belajar menyimak terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita saksikan sama-sama Bapak Ibu. Ternyata lembaga Bible itu salah. Alamak, siksanya dirimu. Cuman suaranya besar kali ya, jadi saya milih diam. Kencang kali suaranya teman-teman. Halo saudara Mesias, sejak kapan kau jadi Mesias? Dari sejak lahirkah? Atau kau jadi mayat dulu? Ya. Sejak kapan Anda jadi Mesias? Nama doang Bang. Iya.
di dalam kitabnya orang Kristen, ya, mereka Mesias itu dikenal dengan Kristus. Nah, ada Kristus katanya yang sudah jadi Kristus dari sejak zaman bahla, bahkan dari sejak Kejadian, kitab Kejadian, katanya sih gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu adanya, lalu siapa yang pada hari ketiga di alam kubur begitu keluar baru dilantik jadi Kristus, itu siapa? Silakan. Ya, mungkin bisa saya jawab ya teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awam nih Bang. Abang, saya bisa diajari Bang bahasa Arabnya Bang. Di surat Ali Imran ayat 45 Bang. Minta tolong Bang, ajarin saya awam. Oh, bukan tempatnya belajar di sini, Dek. Ini tempatnya membahas lintas agama, Dek. Ya, saya baca ya, Bang. Iqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu. Ini apa ya, Bang? Itu kalimah yang keluar dari Allah. Kalau kalam Bang, kalimat Bang. Setahu saya ya, Bang ya. Oh, gitu. Coba. Makanya Bang, saya kan awam, saya nggak ngerti bahasa Arab, kalau apalagi begitu, bahasa Ibrani, kan Abang paham bahasa semuanya. Kalau begitu, kalam dengan kalimah itu beda. Oh gitu. Kalau jelaskan bedanya itu, Bang. Kalau kalam itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalau kalimah itu adalah perkataan yang keluar dari kalam. Gitu ya, Dek. Adik Trud. Gitu ya, Dek Trud. Nah, sekarang saya sederhanakan dulu materinya. Antara ucapanmu dengan mulutmu sama enggak, Dek? Enggak Bang, maksud saya begini loh Bang. Pertanyaan saya sederhana loh, Dek. Sebentar Bang. Kalau kalimatullah ini, Adik Trud, pertanyaan saya sederhana, Adik Trud. Gini, saya akan mulutmu dengan ucapanmu sama enggak, Dek? Gini Bang ya, narasi Abang tadi saya akan terima. Jangan takut dong Bang. Saya akan terima. Surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa Bang? Sederhana loh, Dek. Saya mengatakan samamu. Saya tidak terima itu. Saya tidak terima penjelasan Abang tadi. Saya tidak terima kecuali. Apakah mulutmu dengan suaramu sama, Dek? Pakai waktu aja, mau nggak pakai waktu? Enggak, Dek. Masa anak kecil mau lawan saya tidak terima yang Anda ucapkan tadi, kecuali gini loh. Kalimatullah ini ada surat dan ayatnya, saya terima. Surat ini, ayat ini. Silakan. Dek. Kalam dengan kalimah itu beda, Dek. Kalam itu sifat. Jangan pakai ketawa-ketawa itu. Anda nggak tahu ketawa. Innama amruhu idza arada an syai'an ayyakula lahu kun fayakun, Dek. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah. Ada kata kalimat yang Anda baca tadi. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai sifat melekat pada diri Tuhan, Dek, itu disebut kalam, Dek. Sedangkan kalam ini ketika hendak menciptakan sesuatu, Dek, itu berkalimah, berkata-kata, Dek. Paham sampai situ, Dek? Saya tidak terima surat berapa ayat berapa. Urusanmu, Dek. Urusanmu itu, Dek. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau Abang nggak bisa ngajarin saya kan nggak apa-apa, Bang. Masih bocil. Iya, kalau Abang nggak bisa ngajarin saya nggak apa-apa. Makanya saya hanya ingin tahu standar pengetahuan Adik ini di mana. Saya kan minta belajar tadi. Saya kan minta belajar. Adik. Oke. Saya minta belajar sama Anda kan. Adik, dengar. Apakah mulutmu dengan ucapanmu sama, Dek? Narasi Anda itu nggak saya terima. Bagaimana? Saya tidak bernarasi. Saya tidak narasi bernarasi, Anda Dek. tadi menjelaskan nggak saya terima, jadi saya nggak bisa menjawab. Saya bertanya loh, Adik. Saya nggak bisa menjawab. Narasi kamu itu nggak saya terima. Kecuali begini, ada surat berapa, ayat berapa. Nggak apa-apa kan? Kamu ngajarin saya. Kamu kan ngajarin saya kan? Itu sama, Dek. Gimana? Kamu kan ngajarin saya. Iya, makanya saya tanya. Apakah mulut saya nggak terima narasi, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Adik, coba apa masker dan mulutmu itu sama? Di mana ada kata kalimat di situ? Di mana ada kata kalimat di situ? Apabila Tuhan menghendaki, Allah menghendaki. Di mana ada kata kalimatnya, teman-teman pelajarin ya. Maka cukup ada kata kalimatnya. Jadi, maka tidak ada kata kalimatnya di situ, Bang. Oke, gini. Anda jam berapa nanti di Superboy? Anda nggak bisa jawab. Adik saya ini. Ya, saya tidak terima narasi Anda. Dengan ucapanmu sama, Dek. Sudah, saya tidak terima narasi Anda ya. Sama tidak? Karena nggak ada surat ayat yang engkau bawa itu, surat sekian, ayat sekian.
Kalau ayat yang kau bawa itu, Dek. Saya nggak terima narasi Anda. Adekku yang ganteng dan sedikit agak cantik. Kalau kamu membawa data itu, Dek, kalimatuhu itu atau kalimat dari Allah itu artinya apa, Dek? Perkataan yang keluar dari kalam sifat Allah, Dek. Begitu, adekku yang cantik. Surat berapa, ayat berapa? Anda tidak bawa surat berapa, ayat berapa? Kalau adek ini kemudian nggak tahu, ya udah kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Sekarang kalimatullah itu apa? Ya ini bang, abang baca, saya udah tunjukkan. Yang tahu kan kamu, Dek. Ya, berarti Anda nggak tahu kan? Berarti dia nggak tahu, teman-teman. Ya udah, kita ke Kamal Superboy nanti malam bagaimana bahas penyalibannya? Adek, ya kan Anda udah kalah. Kalimat kan itu apa, ini bang? Coba bang baca bang. Coba kita baca ya. Oke, saya bacakan. Anda artikan ya. Bismillah, saya baca Quran bang. Kalimat itu apa, Dek? Bang, saya baca Quran bang. Ya ini mau saya baca. Abang kalimat itu apa, Dek? Kalimat itu apa? Bang, kalau baca Quran dengarkan ya. Kalimat itu apa, Dek? Kalimat saya baca Quran. Iya saya baca. Kalimat saya bertanya. Enggak usah baca Quran di depanku. Enggak usah. Loh, gimana sih? Abang tahu bahasa Arab katanya. Seperti kamu enggak layak baca Quran. Gimana sih, Bang? Takut. Saya cuma masa dibacakan Qurannya? Iya tuh saya baca. Kalimat itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu apa, Dek? Kalimat. Saya nggak boleh baca Quran. Ya ini mau saya baca, Bang. Saya baca dulu, nggak bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu artikan ya, Bang. Abang kan tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa Arab. Betul ya, bantu artikan ya. Silakan. Oke. Qul kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla Bang, jangan Bang, saya baca Quran jangan digitukan, Bang. Abang nggak masa sama firman Allah Abang nggak tertib? Iya, kamu kenapa sensitif kali, Dek? Kenapa, Dek? Bang, Abang Muslim atau bukan? Ya, kamu kenapa terlalu Abang sensitif? Muslim atau bukan? Bang, kenapa saya baca kamu sensitif, Quran. Dek? Adek, kenapa, Dek? Kamu kenapa, Dek? Gimana ini teman-teman? Kamu takut sama saya? Saya minta tolong kamu loh, Bang. Kamu ngapain di sini, Dek? Kamu minta tolong kamu loh, artikan ayat ini loh. Oh, saya kan nggak tahu bahasa Arab. Dek. Saya nggak bisa artikan. Oh, Dek. kamu buka-buka Google di situ. Saya nggak bisa artikan, Dek. Kamu buka-buka Google ayat ini yang saya kasih. Enggak, saya nggak buka Google. Oh, ya udah Bang, artikan Bang. Saya minta tolong Bang, artikan Bang. Saya nggak tahu, Dek. Hah? Enggak tahu. Oh, tahu tentang penyaliban pasti tahu kan? Enggak tahu juga, Dek. Enggak tahu juga. Iya, enggak tahu juga. Berarti Bang siapa yang digantung di kayu salib? Enggak gini aja Bang. Kamu yang digantung, kamu. Ke Kamal Superboy mau nanti malam. Kita bahas penyaliban yuk. Kamu yang digantung, Dek, di salib, Dek. Mau bahas penyaliban mau? Ini temaku kenapa, Dek? Kamu nggak mau bahas? Mau. Dek? Ini tema kenapa? Abang kan katanya tadi nggak tahu. Ini kenapa tema saya nggak dibahas, Dek? Kenapa harinya kesini? Katanya Dek? abang tadi katanya nggak tahu. Ya udah saya nggak maksa. Ade, ini tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Gimana Bang? Ini ada tema. Gimana Bang? Mau Bang? Ini ada tema. Ini ada tema. Kamal Superboy Bang. Ini ada tema, Dek. Ini mau nggak Bang? Bang saya nggak maksa loh. Abang nggak tahu juga nggak apa-apa Bang. Ini ada tema, Dek. Mau Bang? Jam berapa katanya saya dengar Abang free. Ada tema. Nanti malam Abang free. Gimana Bang? Ini ada tema, Dek. Bang Juma yang pintar bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ini yang ada gimana? Tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Mau tidak Bang? Ini ada tema, Dek. Oke, saya hitung ya Bang. Ya, 1 2 Gak apa-apa dia ngitung sendiri. 3 ya. 4 Terus? Tema kamu nggak satu lagi Bang, sampai 5 Bang. Satu lagi Bang. Kamu nggak bisa bahas tema, ku hitung ya. Satu lagi Bang, satu lagi Bang. Sampai 5 Bang. Host kalau dia sampai 5 nggak bisa dia bahas tema. Iya, takut dia teman-teman. Nanti malam Bang. 2 kita bahas penyaliban Bang. 3 di Kamal Superboy mau. 4 teman-teman dia takut dia nggak paham Quran teman-teman. Sekalinya dia nggak paham Al-Quran. Saya datang minta belajar Bang. Ini tema, Dek. Ada tema. Saya minta belajar itu tadi itu kan. Saya bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu. Almasih itu apa Bang menurut saya Quran? Bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu, Dek. Oh, berarti saya lawan Abang. Bukan juga, bukan. Kamu bagi saya hanya kucing kurap, Dek. Berarti mau diskusi sama saya di Kamal Enggak juga, Superboy. saya juga enggak mau. Bahas Kalau penyaliban. kamu tidak bahas tema ini, mau tidak?
Berani atau nggak gini bahas aja lah tema bang, ini? bang Almasin Berani itu nggak? Almasin Ini itu lucu, apa bang lucu, dalam ini bahasa lucu. Arab? Sudah ada tema, malah lari kemana-mana. Ya, takut ya teman-teman ya, dia udah ngitung sampai 5 ya, dia udah takut ya. Bahas ini? Kenapa kau takut ini bahas? Takut kau bahas ini kenapa? Jadi gini teman-teman di bawah, Kenapa sebenarnya Juma ini nggak tahu apa-apa dia nggak tahu Quran. Kenapa kau tidak mau bahas? Tapi sudah melakukan debat. Mampus kau sana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Jalha Bangkit, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengarkan diskusi tersebut? Sekalipun Bapak Ibu, bagi saya diskusi itu sangat tidak menarik ya, karena tidak ada hal yang kita dapatkan, tidak ada poin-poin tertentu yang kita dapatkan, karena si Zumba tidak mau menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Syetrun. Tapi kita bisa lihat tadinya Bapak Ibu ya. Dan apa yang kita lihat, mari kita pergunakan komentar dengan bijak. Mari kita tulis di kolom komentar. Mari kita komentar sehingga orang-orang melihat komentar kita. Mereka yang membaca komentar kita, imannya dibangkitkan, punya semangat hidup. Dan mereka suka melihat tentang pribadi Yeshua HaMashiach. Mereka mau belajar tentang Alkitab lewat komentar kita. Jangan lewat komentar kita orang-orang merasa risih membaca komentar, orang-orang tidak suka melihat komentar kita. Nah, saudaraku, sebagaimana biasanya ya, siapapun para polemikus kalau sudah berdebat mengenai agamanya, mengenai imannya, mengenai keyakinan dan kitabnya, itu mereka pura-pura tuli, ya. Mereka pura-pura buta. Mereka tidak mau melihat, tidak mau mendengar, cengar-cengir, lihat kiri kanan, depan belakang, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, saudaraku. Untuk menghindari pertanyaan. Jadi mereka pura-pura nggak mau dengar. Menghindari jawaban. Tidak mau mereka jawab, saudaraku. Dengan alasan yang tidak jelas. Jadi mereka senangnya itu membahas Alkitab. Memang benar, saudaraku. Alkitab ini adalah sumber kebenaran. Sehingga semua orang suka untuk membahas. Semua orang suka untuk menanyakan. Semua orang suka untuk membaca. Tapi mereka hari-hari ini tidak suka ketika imannya ditanyakan. Tidak suka ketika agamanya ditanyakan. Ketika kitabnya dibacakan, mereka tidak suka. Bahkan mereka tidak tahu Bapak Ibu artinya. Hanya bisa baca tapi tidak tahu arti yang dibacakan ketika kita tanyakan. Tapi ketika mereka diskusi dengan kita, di saat kita baca terjemahan daripada teks asli Bilughah al-Arabiyah, mereka minta apa sama kita? Oh, jangan baca Indonesianya, baca Arabnya. Di saat kita baca Arab, mereka tanyakan arti. Jadi Bapak Ibu, 2 kali kerja di situ. Harusnya langsung baca terjemahannya, supaya banyak orang mampu, banyak orang tahu apa yang kita baca. Ini jangankan orang lain, dia sendiri tidak tahu. Ya, kita lihat tadi, ketika Syetrun menanyakan tentang kitabnya, tidak mau Bapak Ibu. Dia ulur-ulurkan waktu, dia ngomong orang kidul, entah kemana-mana. Ya, dia ngomong ke sana kemari, menghindari untuk menjawab, saudaraku. Ini luar biasa si Zumba dan kawan-kawannya. Bukan dia saja, semua seperti itu Bapak Ibu. Ya, ngotot kita tanyakan, penonton di bawah mengatakan kita penistaan. Kita dituduh menghina agamanya. Kita dituduh menghina iman kepercayaannya Bapak Ibu. Kalau kita ngotot untuk mempertanyakan tentang keyakinan, tentang kitabnya. Apalagi kalau kita kritis ya terhadap sebuah ayat yang ada di dalam kitabnya. Oh, kita dianggap penistaan, holol darah Bapak Ibu. Itu keluar umpatan-umpatan, cacian, makian, hinaan. Kalau ada di depan saya penggal kamu, saya potong. Ini Bapak Ibu bahasa-bahasa begini. Nantinya yang akan mereka perdengarkan. Nah, saudaraku, betapa luar biasanya Alkitab. Di dalam kitab Roma 1 ayat 16. Renungan Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan kita umat manusia, saudara. Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus memiliki kuasa, memiliki otoritas untuk mengubah hidup dan membebaskan manusia dari dosa. Ini bukan hanya berita biasa. Bukan hanya bacaan biasa. Bukan hanya berita biasa. Bukan hanya ayat biasa. Tetapi berita yang memiliki kekuatan ilahi. Berita yang memiliki kekuatan ilahi untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Semua orang yang percaya, berita ini adalah mendatangkan keselamatan baginya. Ketika dia percaya, mau agama apapun dia, mau suku apapun dia,
Makanya Yesus Kristus tidak pernah membawa agama ke muka bumi ini. Yang dia bawa adalah keselamatan. Aku datang mencari orang-orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa, supaya mereka bertaubat, menerima firman yang nuzul menjadi daging yang sempurna, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nah itu Bapak Ibu, ini mereka tidak paham. Ya, mereka tidak paham karena fokus mereka ketika melihat Yesus, fokusnya hanya pada kemanusiaannya, tetapi mereka tidak mau melihat tentang keilahiannya. Saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ketika pikiran saya terbuka, hati saya terbuka, pendengaran saya terbuka, Roh Kudus itu masuk memberikan pencerahan dan menyingkapkan semua apa yang terselubung di dalam hati dan pikiran saya, baru saya bisa tahu man huwa Yeshua, siapa itu Yesus itu. Begitu saya tahu siapa itu Yesus, maka kekuatan ilahi ya mengubah pola pikir saya, sehingga saya benar-benar paham Yesus Kristuslah juru selamat bagi umat manusia. Saya harus percaya kepada pribadi ini. Saya ambil keputusan, saya harus percaya pribadi ini, saya harus ikut terhadap pribadi ini, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab dikatakan Injil adalah kuasa Tuhan, kuasa Elohim. Injil bukan sekedar ajaran, Injil bukan sekedar cerita, tetapi merupakan kekuatan Elohim yang bekerja untuk menyelamatkan orang yang percaya. Kekuatan Elohim, kekuatan Tuhan yang bekerja untuk mengubah tingkah laku kita, mengubah pola pikir kita, dan mengubah hidup kita. Makanya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, hidupnya itu diubahkan. Arah hidupnya itu diubahkan jauh ke arah yang lebih baik Bapak Ibu. Ke arah kebenaran. Maka Yesus berkata, akulah kebenaran. Jadi ketika kita mengikut dia, kita sudah berada di dalam kebenaran. Kebenaran yang hakiki, yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya, melalui pribadi Yeshua HaMashiach. Maka tidak ada pribadi yang mengatakan sejak dunia diciptakan sampai tahun 2025 ini, akulah kebenaran, kecuali Yesus Kristus. Yang lain tidak ada Bapak Ibu, karena yang lain bukan berasal dari kebenaran. Yang lain itu berasal dari dunia. Semua nabi, semua rasul di muka bumi ini yang dikenal oleh manusia, itu semua berasal dari dunia. Kalau Yesus Kristus Bapak Ibu, dia berasal dari surga. Ya, berasal dari Bapa. Makanya dia satu-satunya pribadi yang mengatakan akulah kebenaran. Kalau engkau mau ketemu dengan Bapa, mau bertemu dengan Bapa, mau datang kepada Bapa, mau sampai kepada Bapa, engkau harus mengikut aku, karena akulah kebenaran yang datang dari sumber yang benar. Bukan datang dari sumber yang salah, sumber yang penuh dengan dosa, tetapi dia datang dari sumber kebenaran. Maka dia berani berkata, akulah kebenaran itu, yang harus engkau ketahui, yang harus engkau tempuhi, yang harus engkau jalani. Ini loh jalannya. Lalu Bapak Ibu, dalam kitab Roma dikatakan juga Injil mendatangkan keselamatan. Melalui Injil, Tuhan menawarkan keselamatan dari dosa dan maut kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Saya harus katakan berulang-ulang, saya bangga menjadi pengikut Kristus, dan saudara tentunya juga bangga menjadi pengikut Kristus. Yang selanjutnya, Injil itu mengubah hidup. Injil memiliki kuasa untuk mengubah hidup manusia, membebaskan dari rasa bersalah dan rasa takut, serta memberikan harapan dan damai sejahtera. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh ancaman. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Luar biasa Bapak Ibu. Maka kita harus bangga, punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan,
di dalam Yesus Kristus, karena di dalam Dia ada pengharapan yang luar biasa. Ini dia, saudaraku, ya. Injil membebaskan kita dari dosa karena ada pribadi Yesus di dalam Injil itu. Injil memberikan pembebasan dari dosa dan kuasa kegelapan serta memberikan hidup yang baru di dalam Kristus. Maka gelap dan terang itu tidak akan bisa bersatu. Gelap itu tidak akan bisa menguasai kita. Maka saya selalu mengajak saudara untuk terus baca Alkitab, terus baca Alkitab, terus baca Alkitab. Karena hanya itu yang bisa mengubah kita. Hanya itu yang bisa memberikan perubahan kepada setiap kita yang sering membaca Alkitab. Dan Injil, Bapak Ibu, kebenaran Tuhan. Ya, Injil adalah kebenaran Elohim, kebenaran yang sejati. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil menyatakan kebenaran Elohim yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari luar biasa. Jadi merenungkan Injil berarti merenungkan kekuatan Elohim yang bekerja dalam hidup kita untuk membawa keselamatan, membawa perubahan, dan membawa pemulihan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Ini adalah berita yang harus kita bagikan, berita yang harus kita sampaikan dengan penuh keyakinan kepada semua orang, agar semua orang bisa percaya, boleh percaya kepada Injil lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita, lewat apa yang kita beritakan. Baik, saudara dikasihi Tuhan, kiranya lewat video ini bisa membuat iman kita bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin mantap iman kita, dan kita memiliki keyakinan yang kokoh dalam Tuhan, dan kita memiliki pengharapan, dan ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Sangat rugi ketika kita meninggalkan Dia, ya, sangat rugi. Maka beri teguhlah di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Uruwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.